Oke, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pagi hari ini. Saya akan dengan anugerah Tuhan, saya membagikan, tapi saya sendiri juga belajar untuk kebenaran firman Tuhan ini. Seri yang kita sedang jalanin beberapa minggu ini adalah seri simple, tentang discipleship. Discipleship is simple. Discipleship itu sesuatu yang simple, ya, karena beberapa minggu yang lalu kita sudah dengar Pak Benny membagikan it has to be simple, itu harus simple, karena murid-murid Tuhan Yesus itu seorang nelayan, dan kalau nelayan yang tidak berpendidikan bisa melakukan discipleship, maka saudara dan saya tidak ada alasan untuk tidak melakukan discipleship. Kita lanjutkan seri minggu keempat ini adalah seri tentang journey, tentang perjalanan. Kita akan banyak belajar tentang Matius 28 nanti, journey. Kita lihat bahwa perjalanan kekristenan kita bersama dengan Yesus. Dan sebelum kita melihat firman Tuhan di Matius 28, saya mau mengajak saudara untuk sama-sama melihat, ini nggak bisa ya, dari atas. Sama-sama melihat di Kolose 1 ayat 16, kita sama-sama membaca firman ini. Saya akan memulai dengan firman ini karena sebelum kita tahu, saya mau membagikan tentang what is the purpose. Apa tujuan dari kehidupan kita? Kenapa Tuhan menciptakan kita? Untuk apa Tuhan menciptakan kita? Di Kolose 1 ayat 16 dikatakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ini sebenarnya tujuan dari Tuhan menciptakan kita. Jadi tujuan Tuhan menciptakan kita ini ada di dalam Dia, dan oleh Dia, dan untuk Dia. Kita diciptakan untuk Tuhan. Kita diciptakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, kalau kita melihat, kalau kita tahu what is the purpose, apa tujuan dari panggilan kita, dari penciptaan kita sebagai manusia. Nah, kita tahu bahwa Tuhan menciptakan kita untuk Dia. Kembali lagi, kita kembali untuk Tuhan. Ya, kalau begitu gimana dong? Apa kita tidak bisa bekerja dan semua apa yang kita lakukan ini? Bukan begitu maksudnya. Tapi there's a main purpose, ada satu tujuan utama yang Tuhan mau, bahwa Dia menciptakan kita untuk Dia. Karena Dia mengasihi kita untuk Dia, untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama di Matius 28. Ya, thank you. Oke. Matius 28 ayat 18-20 dikatakan di sana, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Tuhan, kami minta Roh-Mu sendiri yang berbicara kepada setiap kami, biar Engkau sendiri yang mengajar kepada kami, biar Engkau sendiri yang menyatakan isi hati-Mu Tuhan, apa yang Engkau ingin sampaikan kepada kami. Tuhan, hamba-Mu terbatas, tapi kami minta anugerah-Mu Tuhan, biar firman ini Tuhan boleh menjadi berkat untuk setiap kami. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, Matius 28, 18-20, ini adalah ayat di mana Tuhan Yesus memberikan ayat ini sebelum Dia naik ke surga. Ya,
ini adalah ayat yang seperti kalau kita katakan, kalau seseorang mau pergi jauh atau seseorang mau meninggal, itu dia biasanya memberikan kata-kata wasiat. Nah, kita tahu bahwa Matius 28 ini perikop dari kalau kita membaca di dalam Alkitab kita itu selamat datang Pak Beni. Ya. Bagaimana kalau kita agree Pak Beni yang lanjutin? Thank you. Oke, kita baru mulai kok Pak. Jadi silakan kalau mau. Oke, jadi grogi nih, nggak ada Pak Beni. Oke, kita lanjutkan kembali, saya harus fokus. Oke, Matius 28 ini diberikan pada waktu Yesus sebelum naik ke surga. Yesus mati di kayu salib, kemudian Yesus bangkit, dan setelah itu sebelum dia naik ke surga, dia berikan ayat ini. Ya, di ayat 18 dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Berarti segala kuasa sudah ada di tangan dia. Ya, dia sudah menyelesaikan segala sesuatu di atas kayu salib dan itu ada di tangan dia. Kalau kita lihat di Alkitab kita, itu semua dari 18, 19, 20 itu garis merah, cetak merah. Cetak merah artinya bahwa itu perkataan Yesus sendiri. Itu kata-kata yang Yesus katakan kepada murid-muridnya. Nah, dan yang kedua itu adalah dikatakan di sana perintah untuk memberitakan Injil. Katanya perintah. Jadi ini bukan himbauan, ini bukan kalau bisa iya, kalau nggak bisa nggak apa-apa, tapi Tuhan katakan perintah. Nah, kalau Tuhan memberikan perintah itu hanya menyatakan statement bahwa mandat ini adalah mandat yang penting buat dia. Dan tentu kalau ini penting buat Yesus, ini penting buat kita. Ini penting buat setiap kita. Nah, pada waktu kita menjadi orang Kristen, kita tahu bahwa tadi what is the purpose kita diciptakan. Di Kolose 1 jelas dikatakan kita ini diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dari Dia, di dalam Dia, dan untuk Dia. Nah, pada waktu kita tahu purpose kita, tujuan hidup kita, maka ini yang Tuhan katakan pada waktu kita masuk, ya, sebelumnya kita adalah manusia yang berdosa, dan pada waktu kita menerima Yesus, kita berpindah menjadi bagian dari kerajaan Allah. Pada waktu kita menjadi bagian dari kerajaan Allah, otomatis mandat ini milik saudara dan saya. Secara tidak langsung ini menjadi bagian untuk setiap orang Kristen. Firman ini tidak diberikan untuk sebagian orang pemimpin atau gembala atau pemimpin dalam jemaat atau ini diberikan hanya kepada para misionaris, para anak hamba-hamba Tuhan yang melayani, tidak. Ini firman berlaku untuk setiap orang Kristen, yaitu saudara dan saya. Ini firman diberikan, jadi kita tidak melihat ini, oh ini kan tugasnya hamba Tuhan. Tuhan tidak mengatakan seperti itu, tapi Tuhan katakan bahwa sudah selesai, ini mandatku untuk anak-anakku, untuk saudara yang menyatakan dirinya bahwa aku sudah menerima Yesus, aku masuk menjadi bagian dari kerajaan Allah, maka pada waktu saudara menjadi bagian dari kerajaan Allah, saudara mendapatkan mandat ini. Mau nggak mau, secara langsung saudara dapat. Saudara akan mengemban, akan memiliki amanat agung ini. Kita katakan amanat agung. Kalau ini amanat, sesuatu yang penting. Ya, kita tahu kalau orang tua kita mau meninggal atau apa, biasanya dia kata-kata terakhir dia berikan amanat. Dia berikan pesan-pesan terakhir. Nah, ini yang kita dapat. Sebelum Yesus naik ke surga, dia katakan pergi, jadikan murid, jadikan semua bangsa muridku. Dan Yesus kasih tahu setelah itu ada step berikutnya, baptis mereka dalam nama Bapa, ajar mereka untuk melakukan segala sesuatu, karena aku menyertai engkau. Jadi Tuhan memberikan step-step apa yang untuk kita melakukan mandat ini. Mari kita sama-sama belajar. Hari ini kita sama-sama belajar, kita akan lihat satu step dari Matius 28, 18, 20 ini.
kita lihat di 18, kenapa saya kutip 18 ini, kita lihat bahwa Yesus mengatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Nah, pada waktu saudara melakukan ini, saudara dengan satu keyakinan, saudara tahu bahwa, saya minta itu hanya untuk ini aja, kliknya. Saya akan pakai untuk untuk bantu di ini, supaya saya bisa fokus ke bagian mana yang kita ini. Nah, dikatakan di ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kepadaku, ku ini Yesus. Yesus sudah mendapatkan kuasa itu. Karena apa? Karena dia sudah menyelesaikan di atas kayu salib. Dan itu sudah selesai. Dan segala kuasa, segala itu artinya segala. Segala itu artinya seluruhnya, apapun itu, segala kuasa diberikan, segala kuasa di surga dan di bumi, itu sudah diberikan kepada Yesus. Nah, dengan dasar ini, nah setelah itu Yesus memberikan perintah, pergi, jadikan semua bangsa muridku. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Go and make disciple. Go and make disciple. Kita tahu bahwa gereja ini percaya kepada pemuritan. Seringkali kalau saudara dengar, baik di pengumuman, baik di setiap kali tayangan pengumuman selalu itu yang kita dengar. Go and make disciple. Pergi, jadikan murid, jadikan murid. Kita membuat satu kayak ada, kalau saudara dengar one to one, saudara dengar ada victory weekend, saudara dengar semuanya itu bukan satu program, tapi itu adalah bagian dari kita sedang menggenapi amanat agung yang Tuhan berikan. Itu bagian dari kita memperlengkapi saudara untuk saudara bisa pergi dan menjadikan murid bagi Tuhan. Ya, itu yang kita lihat. Kita lihat pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Go and make disciple. Kita kadang bisa berpikir gini, tapi kita pergi bagaimana? Kita nggak bisa pergi. Kita punya kerjaan di sini, kita punya keluarga di sini, kita punya semua yang sudah settle. Ya, tapi firman Tuhan ini tidak hanya untuk misionaris. Jadi yang bisa pergi kan orang-orang tertentu yang memang punya calling ya. Tapi saya mau kita lihat bahwa firman Tuhan ini is a calling untuk setiap kita. As you go, pada waktu ini bisa berlaku kita di sini. As you go, maksudnya begini, pada waktu saudara pergi bekerja, waktu saudara pergi pergi untuk melakukan apapun, saudara pergi sekolah, saudara pergi ke kuliah, saudara pergi bekerja, saudara pergi untuk berjanji dengan orang, saudara pergi untuk makan siang dengan orang, saudara pergi untuk melakukan hal-hal aktivitas sehari-hari saudara, saudara pergi ke pasar, saudara pergi kemanapun, as you go, you make disciple. As you go, pada waktu saudara keluar, saudara ingat bahwa saudara mempunyai tugas, amanat, yang harus saudara ingat bahwa make disciple, beritakan Injil, bagikan firman Tuhan, bagikan kabar baik. Itu yang Yesus katakan. Bagikan apa yang dia sudah lakukan. Dia sudah selesaikan. Ya, tentu dasarnya seperti tadi ya, Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib. Bagian kita hanya memberitakan apa yang dia lakukan di atas kayu salib. Kita memberitakan apa yang dia sudah selesaikan di atas kayu salib. Dan itu sudah selesai. Kita hanya perlu memberitakan dan kita izinkan Roh Tuhan bekerja dan mengubah hati orang itu untuk menerima firman itu dan berubah dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu purpose-nya Tuhan datang, itu purpose-nya Yesus dikirim ke dunia. Pada waktu manusia jatuh di dalam dosa, di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita tahu bahwa kenapa seringkali kita tidak pergi atau tidak memberitakan Injil, kabar baik itu. Kalau kita tahu bahwa Injil itu adalah kabar baik, seharusnya pada waktu kita memberitahu orang lain, orang-orang yang belum mengenal Tuhan,
Itu kan kabar baik, seharusnya jadi baik. Ya, kenapa sering kali dalam kehidupan kita takut, kita sungkan, kita ada rasa bagaimana kalau dia tersinggung, bagaimana kalau dia salah mengerti. Terutama di Indonesia kita tahu kadang-kadang itu jadi sensitif. Nah ini yang saya belajar, Tuhan katakan pergi, kita membangun hubungan dengan mereka. Kita bukan datang dan langsung share, oke, kamu berdosa, kalau kamu tidak terima Tuhan Yesus, nanti kamu masuk neraka. That's not the way. Itu bukan cara kita untuk datang. Kita datang, kita membawa kabar baik, kita mengasihi mereka, dan kita membagikan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Setiap kita ngalami, setiap kita punya titik di mana dalam kehidupan kita sebelum ini kita tidak seperti itu, dan titik di mana kita melihat bahwa ada kebaikan Tuhan. Kalau saya bisa katakan, tadi Pak Nur bilang bagaimana kita bertahan, itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak ada dasar yang lain, tidak ada yang bisa membuat saya kuat, kecuali saya melihat betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan saya. Dan dia sudah lakukan itu, dan dia sudah buktikan itu, bahwa dia baik. Dia mati buat saya, dan itu cukup. Saya tidak bisa lakukan apa-apa, tapi Tuhan sudah lakukan begitu banyak dalam kehidupan saya. Nah ini saya kembali lagi kita akan lihat value. Kenapa seringkali kita tidak pergi? Saya akan perlihatkan kepada saudara value, nilai. Pada waktu saudara melihat hatinya Tuhan, bagaimana Tuhan melihat jiwa-jiwa, bagaimana Tuhan melihat orang berdosa. Saudara, saya bicara tentang value begini, saya kasih contoh seperti ini. Apa yang berharga, coba kita pikirkan, kita renungkan sama-sama, apa kira-kira hal yang berharga dalam kehidupan saudara dan saya. Tentu ya, kalau kita pikirkan, oke, sekarang saya ajak sedikit main game. Kita pikirkan apa yang berharga dalam kehidupan saudara dan saya. Kita punya banyak sekali jawabannya. Maksud saya selain Tuhan ya, jangan jawab Tuhan. Apa yang berharga Tuhan? Kita semua tahu Tuhan begitu berharga dalam kehidupan kita. Tapi coba kita memilih satu hal yang di dalam kehidupan kita yang menurut kita sangat berharga. Ya, kalau saya boleh lihat jawabannya tentu ada mungkin orang tua kita, anak-anak kita, keluarga kita, pasangan kita, atau mungkin rumah kita, mobil kita, atau banyak hal lain, atau apapun itu yang saudara pikirkan, itu berharga buat saya. Nah, kalau sesuatu yang berharga, menurut saudara, pasti itu dapat prioritas dari kehidupan saudara. Contoh, kalau pekerjaan saudara itu berharga buat saudara, pekerjaan itu akan dapat prioritas. Kalau keluargamu itu berharga buat saudara dan saya, keluargamu akan dapat prioritas. Kalau itu apapun yang saudara taruh, yang saudara value, yang saudara taruh nilainya itu tinggi, artinya menjadikan itu sesuatu yang berharga dalam kehidupanmu, itu selalu mendapatkan prioritas, artinya mendapatkan perhatian Bapak kita semua. Nah ini value, apakah kita value jiwa-jiwa? Apakah kita menghargai jiwa-jiwa sama seperti Yesus menghargai jiwa-jiwa? Ya, kita lihat kalau kita melihat perjalanan Yesus, bagaimana Yesus datang ke dunia, mati di atas kayu salib, semuanya itu kalau kita melihat karena dia value, karena dia sangat menghargai, dia menaruh penghargaan dalam kehidupan saudara dan saya itu begitu tinggi. Bagi Yesus worth it untuk dia disalibkan demi menyelamatkan saudara dan saya. Nah ini nilainya. Kalau kita lihat begitu besar, begitu berharga nilai saudara dan saya. Sehingga Bapa melihat itu dengan kasih. Dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia ini yaitu saudara dan saya, orang-orang yang terhilang,
sebelumnya kita tidak ada di tempat ini, kita juga terhilang, tapi dikatakan di sana begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Artinya Dia memberikan nilai yang begitu tinggi untuk kehidupan saya dan untuk kehidupan saudara dan saya. Ini yang kita harus lihat. Apakah kita mempunyai cara lihat yang sama dengan Yesus? Apakah kita value? Apakah kita menghargai, menaruh nilai yang cukup tinggi untuk jiwa-jiwa ini, untuk orang-orang yang terhilang? Atau kita sudah menjadi biasa dengan itu? Saya mempersiapkan firman ini juga berbicara untuk saya. Dan mungkin selama ini kita jadi menerima Tuhan, kita mendapatkan berkat-Nya, kita mendapatkan pemeliharaannya, kita mendapatkan semua hal yang baik terjadi dalam kehidupan kita. Ya, part of that kita juga mendapatkan banyak masalah, tapi kita juga melihat di tengah-tengah masalah ada tangan Tuhan. Tapi mari kita belajar bersama-sama untuk mengingatkan kembali diri kita tentang apa yang menjadi hati Tuhan. Jiwa-jiwa itu hatinya Tuhan. Orang-orang terhilang itu hatinya Tuhan. Kalau Tuhan aja mau datang untuk mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, berarti itu sangat penting. Makanya kenapa Matius 28 itu diberikan, itu pesan terakhirnya, pergi, jadikan semua bangsa muridku. Go and make disciple. As you go, you make disciple. Pada waktu saudara pergi, ingat bahwa ada tugas yang memanggil saudara untuk memberitakan kabar baik untuk kemuliaan Tuhan. Poin berikutnya, tadi kita sudah baca bersama-sama, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Baptislah mereka. Nah, pada waktu Tuhan tidak hanya berbicara pada waktu kita menjangkau jiwa, pada waktu kita bertumbuh dalam perjalanan kekristenan kita mengenal Tuhan, tapi kita dikatakan Tuhan memberikan perintah berikutnya adalah baptislah mereka. Artinya ada step berikut, yaitu step untuk establish, untuk membangun dasar yang kuat di dalam kehidupan kekristenan kita, di dalam perjalanan kehidupan kita. Baptislah mereka. Baptisan itu berbicara tentang bahwa ada kehidupan yang di-merger dengan Yesus, yang dijadikan satu dengan Yesus. Baptisan itu berbicara tentang kita mati bersama dengan Dia, bangkit bersama dengan Dia. Roma 6 ayat 3, tolong dibantu. Roma 6:3, oke. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Yang keempat, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ya, baptisan itu menggambarkan bahwa kita mati bersama-sama dengan Yesus dan kita dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus. Kehidupan kita diubahkan. Kita bukan lagi seperti apa yang kita sebelumnya, tapi kita sudah menjadi satu dengan kehidupan Yesus, dan hidup Yesus yang hidup di dalam kita. Kita mengatakan, Tuhan, biar Engkau yang lebih tinggi dan aku semakin berkurang, karena tidak ada yang baik dari kehidupan kita sebelumnya. Oleh sebab itu kita perlu Yesus merger dulu dengan kehidupan kita. Yesus disatukan dulu dengan kehidupan kita supaya kita mengalami perubahan demi perubahan dalam kehidupan kita, dan kita akhirnya bisa membawa dampak bagi orang lain, karena hanya Yesus yang bisa mengubah kehidupan kita. Hanya Yesus yang bisa bekerja sehingga kita bisa merespon benar, sehingga kita bisa melakukan apa yang benar, dan orang di sekitar kita mendapatkan berkat. Mereka akan melihat Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita. Roma 6:11, saya loncat. Roma 6 ini berbicara banyak tentang baptisan, 5, 4, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kita loncat ke ayat yang ke-11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Ini pada waktu kita dibaptis, kita melihat
bahwa kehidupan kita itu adalah kehidupan yang mati bagi dosa dan kehidupan yang hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Ya, kita mengalami lahir baru, kita dibaptis, kita diestablish, kita bangun dasar-dasar kehidupan kekristenan kita. Salah satunya Tuhan katakan baptislah mereka. Kita mengalami ini, mati bagi dosa, hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Maksudnya di dalam Yesus Kristus kita bisa mati bagi dosa dan hidup bagi Allah itu hanya melalui Yesus Kristus. Hanya melalui apa yang Dia lakukan. Ya, itu yang kita sebut anugerah. Ya, tanpa kasih karunia, tanpa anugerah, ini enggak bisa terjadi. Kita enggak bisa mati bagi dosa karena kita punya sifat dosa sebelumnya. Tapi dengan anugerah Tuhan dan kita tahu pada waktu kita mati bersama-sama dengan Kristus, bangkit bersama-sama dengan Dia, maka kuasa yang sama yang bekerja dalam kehidupan kita. Makanya di Roma 5:17 dikatakan kalau kamu mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Pada waktu kamu mengetahui, mendapatkan kasih karunia itu, kamu mengerti tentang kasih karunia yang benar, kamu akan memerintah dalam hidupmu. Apa yang bekerja? Yang bekerja adalah kasih karunia ini di dalam Kristus Yesus. Kuncinya itu. Jadi bukan mati bagi dosa kita berusaha untuk tidak melakukan dosa. Enggak, kita dengan kita mengenal Kristus, dengan kita mengerti kebenaran dari kasih karunia itu, ini yang membuat kita bisa melakukan mati bagi dosa, hidup bagi Allah. It's a challenge. Simple. Judul dari seri ini simple. Simple itu bukan sesuatu yang mudah. Simple itu kelihatannya mudah, tapi tidak mudah. Sama, Yesus mati di atas kayu salib dan kita mendapatkan keselamatan free. Tapi free itu tidak murahan. Free itu tidak murahan. Kenapa? Karena Yesus harus mati. Sesuatu yang sulit Dia harus jalanin, itu bukan sesuatu yang murah. Kita bisa dapatkan free karena ada yang bayar, yaitu Yesus yang bayar. Kita bisa merasakan simple, gampang, karena Yesus sudah lewati semua, it is done. Tuhan sudah selesaikan. Dan kita tinggal mengambil bagian di dalam apa yang Yesus lakukan. Dan masuk mengenal kasih karunia dan kebenarannya itu. Sehingga itu yang mengubah hidup kita, yang membawa kita kepada kemenangan, demi kemenangan. Ini kita masuk, itu tadi ya, establish, kita membangun dasar dari kehidupan kita. Kemudian dikatakan di sana, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Tadi kita sudah baca, bisa tolong kembali ke slide 4, di Matius 28 tadi. Saya mau baca komplit, yang ayat yang ke-20. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Sampai di sana saja. Ini poin yang berikutnya. Ya, ajarlah mereka, itu equip. Kita diperlengkapi, ya, mengajarkan kepada orang yang baru mengenal Tuhan, termasuk kehidupan kita, ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu. Jadi kita bukan hanya diajar oleh firman Tuhan untuk tahu dan selesai, tapi kita diajar untuk melakukan. Ya, di sini dikatakan ada pengajaran, ada bagian melakukan. Baru kemudian kehidupan kita berubah. Kalau kita mengetahui aja, kita mendengar pengajaran, kita tahu kebenaran, tapi kalau kita tidak sampai di sini, tapi Tuhan katakan diajarlah mereka melakukan. Jadi tidak berhenti sampai di sini, tapi Tuhan mau kita melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Salah satu perintahnya tadi, go and make disciple. Ya, ini is a challenge. Tuhan bilang juga di firman Tuhan katakan di Yohanes, Tuhan katakan seperti ini. Kalau engkau mengasihi aku, lakukan perintah-perintahku. Ya, kalau engkau mengasihi aku, lakukan perintah-perintahku. Ya, Tuhan katakan ajar, lakukan, ajar, lakukan, ajar, lakukan.
Dengar firman, lakukan. Dengar kebenaran, lakukan. Dengar apa yang benar, lakukan. Baru kehidupan kekristenan kita bisa bawa dampak. Kalau enggak, ya kita sama aja, balik lagi. Karena enggak ada sesuatu yang bisa membuat orang melihat dan akhirnya melihat Kristus di dalam kita. Apa yang membuat mereka tertarik dengan kehidupan kekristenan kalau kehidupan kita tidak berubah? Kalau kehidupan kita sama saja, saya tidak mengatakan tidak ada tantangan di dalam kehidupan. Selalu ada tantangan, tapi itu baik. Selalu ada masalah, tapi itu baik. Justru lewat tantangan, lewat masalah, itu Tuhan izinkan terjadi untuk proses kita, untuk proses saudara dan saya, untuk menjadi semakin seperti Kristus. Bagaimana di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah tantangan, bagaimana respon kita? Nah, itu penting. Bagaimana cara kita menghadapi itu? Apakah kalau kita apakah ada forgiveness? Apakah ada kasih? Apakah ada hal-hal yang memang Tuhan ajarkan kepada kita untuk kita merespon dengan benar di dalam setiap keadaan kita? Apakah ada kesabaran? Apakah ada sukacita? Ada damai sejahtera? Atau kita melakukan berbalik dengan itu? Damai, kita menggerutu. Sukacita, kita cemberut terus. Kita ngomel terus. Nah, it's a simple things. Sesuatu yang sederhana. Pada waktu kita mengetahui kebenaran, sekalipun kebenaran itu mungkin cuma sesuatu yang sederhana. Tuhan bilang bersukacitalah di dalam aku senantiasa. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Mau enggak kita lakukan itu? It's simple kan? Sederhana kan? Simple but it's not easy. Gampang untuk bersukacita pada waktu keadaannya oke. Tapi kalau kita melakukan firman Tuhan, kita katakan Tuhan, aku lakukan ini bukan berdasarkan keadaanku. Kalau aku bersukacita, karena aku tahu Engkau baik dalam kehidupanku. Dan selalu ada pertolongan buat aku. Makanya aku bersukacita. Dan aku memutuskan untuk bersukacita. Dan Tuhan bilang, the joy of the Lord is my strength. Justru di dalam sukacita itu, kita mendapatkan kekuatan. Karena bukan kita, karena bukan keadaan kita. Karena bukan joy-nya itu bukan kita buat-buat. Tapi karena kita mau mentaati firman Tuhan, kita mau jadi simple, kita mau jadi sederhana, kita tahu firman Tuhannya sederhana, bagi kita mungkin bacanya sederhana, bersukacitalah senantiasa di dalam aku. Padahal ini lagi masalahnya penuh misalnya ya. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Apa kita mau memutuskan Tuhan, aku mau mentaati firman-Mu lebih dari keadaanku. Aku mau mengikuti Engkau lebih dari apa yang aku hadapi sekarang, ya. Kalau dibilang oke, Tuhan ajarkan kepada kita beri. Nah, seperti janda itu ya. Apa kita mau mengatakan bahwa Tuhan, aku mau mentaati Engkau dengan kesederhanaanku. Just a simple step. I just want to obey. Saya cuma mau mentaati Engkau. Atau kita mengatakan enggak bisa Tuhan, ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Atau forgiveness. In many area di dalam kehidupan kita, banyak area dalam kehidupan kita. Forgiveness, gimana kalau Tuhan katakan forgive? Nggak bisa Tuhan. Yang membuat complicated itu bukan firman-Nya biasanya. Yang membuat complicated itu bukan berita baiknya, bukan Injilnya. Yang nyampein, yang jalanin ini biasanya tambah complicated. Karena kita selalu punya alasan. Ya, alasannya macam-macam, sungkan, sibuk, bukan tipe, saya nggak bisa ngomong, saya nggak punya teman, and all. Kita bisa buat semua alasan itu, dan alasan itu valid. Alasan itu masuk akal. Forgive, Tuhan bilang ampuni. Nggak bisa Tuhan, sudah terlalu kebacut. Setiap alasan itu sepertinya valid, tapi apakah kita mau mentaati firman Tuhan? Pada waktu firman Tuhan mengajarkan kepada kita, apa kita mau mengatakan, aku mau melakukannya? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Segala sesuatu itu segala sesuatu. Segala aspek dalam kehidupan saudara dan saya.
pada waktu saudara dicitit, pada waktu saudara dibuat tidak fair, pada waktu saudara mengalami ini, pada waktu saudara mengalami itu, apakah kita tetap mau mengatakan, Tuhan, apapun itu, dengan anugerah-Mu, tolong saya untuk saya bisa merespon dengan benar. Ya, saya mau mengikuti Engkau, saya mau merespon dengan benar karena saya mengasihi Engkau. Ajar, lakukan. Ajar, lakukan. Firman Tuhan, lakukan. Mendengar firman Tuhan, lakukan. Ini yang poin berikutnya. Dan sesudah itu dikatakan bahwa ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini bagian dari empower, kalau saya katakan ini bagian dari bagaimana pada waktu kita mengalami perjalanan dari kekristenan kita, tadi ya, kita mengenal Tuhan, kita dibaptis, kita menerima pengajaran, kita bertumbuh di dalam kekristenan kita mengalami perubahan hidup, kita menjadi tapi setelah itu kita tidak berhenti sampai di sana. Circle-nya balik lagi. Pada waktu kita semua sudah menerima itu, ini waktunya kita kembali lagi ke Matius 28 ayat 19, pergi beritakan Injil. Balik lagi, ya, we have to go. Kita nggak bisa hanya menerima, establish, menerima pengajaran, di-equip. Ini yang saya juga mau mendorong Bapak Ibu semua, bahwa kalau kita mengatakan oke, go untuk one-to-one, kita mau belajar untuk bersama-sama di live group, ini salah satu, ini bagian-bagian dari kita memperlengkapi untuk supaya amanat agung ini bisa dilakukan oleh setiap orang. Jadi saya mendorong untuk setiap Bapak Ibu yang mungkin belum di dalam live group atau belum one-to-one, ya, apa sih one-to-one? Nah, mungkin di sini ada beberapa pemimpin live group, pemimpin live groupnya bisa tolong angkat tangan. Ada beberapa pemimpin live group di sini, saudara bisa tanya, pemimpin live group ya, Roni dan beberapa, ya, atau mungkin saudara bisa tanya ke siapa aja yang saudara ini, saudara bisa tanya apa sih one-to-one, kalau saudara ingin mengetahui apa sih itu, apa sih Victory Weekend, ya, saudara bisa tanyakan kepada kami, dan kami akan berusaha menjelaskan. Kembali lagi saya mau ini kita lihat bukan sebagai satu program, tapi mari kita sama-sama melihat bahwa ini adalah bagian dari amanat agung tadi. Karena kita sedang menggenapi amanat agung. Kita mau memperlengkapi Bapak, Ibu, saudara-saudara semua, termasuk saya juga belajar, saya melewati proses itu untuk supaya kita boleh bersama-sama go and make disciple. Supaya kita bisa sama-sama pergi dan mengambil bagian di dalam karya Yesus, di dalam apa yang Yesus sudah selesaikan. Dan masih banyak pekerjaan, kalau kita lihat, nggak usah jauh-jauh, di Surabaya aja ini masih cukup banyak orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kita coba pikirkan, coba kalau di kantor kita coba lihat, masih ada nggak di keluarga kita, di teman-teman klub kita, di grup olahraga kita mungkin, atau di manapun saudara berada. Di rumah, bahkan mungkin saudara masih satu rumah dengan keluarga yang juga belum mengenal Tuhan. Mari kita lihat itu dan kita menangkap apa yang menjadi hatinya Tuhan untuk kita pergi dan membagikan kabar baik kepada orang-orang ini. Mulai melangkah dengan hal yang sederhana, yaitu kita bisa membangun hubungan dengan mereka. Mungkin kita bisa menawarkan apa yang saya bisa bantu, apa yang saya bisa doakan. Mulai saudara step dengan hanya berdoa, dan pada waktunya kita berdoa untuk mereka, dan pada waktunya mungkin Tuhan akan buka jalan untuk mungkin mereka mengalami masalah dan mereka akan datang kepada saudara dan menceritakan masalahnya, dan dia akhirnya minta saudara doakan. Nah, di sana saudara bisa share tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan saudara, dan saudara bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah, aku menyertai engkau senantiasa, ini poin terakhir, cepat selesainya hari ini. Yang kedua, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, ini janji Tuhan, ya.
Tuhan tidak hanya meminta kita untuk di dalam perjalanan kekristenan kita dan Tuhan mengutus kita untuk go and make disciple, tapi Tuhan berikan janjinya. Pada waktu saudara membagikan berita Injil, pada waktu saudara membagikan kebenaran kabar baik ini, Tuhan katakan, pergi, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kemanapun kita pergi, siapapun orang yang kita ajak omong, dengan keyakinan, dengan anugerah Tuhan, kita katakan, Tuhan, aku tahu, aku yakin, aku mau, karena aku tahu kebenaran-Mu, katakan, Engkau menyertai aku. Pada waktu aku berbicara, aku tidak sendiri. Aku minta Roh-Mu Tuhan, Roh Kudus sendiri yang menyertai setiap pembicaraan saya, untuk saya bisa membagikan kebenaran ini. Kita bagikan dari kehidupan kita aja. Apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Setelah itu mungkin kita bisa tawarkan, mau enggak kamu menerima Yesus juga dalam kehidupanmu? Karena aku juga sudah menerima itu. Karena aku sudah mendapatkan sesuatu yang berharga itu. Dan aku mau kamu juga memiliki Yesus. Karena hanya Dia jalan satu-satunya untuk menyelesaikan setiap apapun yang kita alami. Untuk mendapatkan jalan kepada Bapa. Nah, ini yang janji Tuhan kita pegang, Tuhan akan menyertai kita. Kita mau taat dan kita katakan, Tuhan, pakai aku. Dengan simple, ya. Kita lihat discipleship is simple. We just need to be simple, we just need to be humble. Simple itu hanya sederhana. Sederhana itu sebenarnya kerendahan hati, ya. Kerendahan hati, Tuhan bilang di firman-Nya, God give grace to the humble. Tuhan memberikan anugerahnya kepada orang yang rendah hati. Pada waktu kita merendahkan hati dan kita mau mentaati dan kita melakukan kebenaran firman Tuhan itu, kita percaya Tuhan sendiri yang ikut bekerja di tengah-tengah kita. Bukan dengan kekuatan kata-kata kita pada waktu kita membagikan itu kepada teman kita, saudara kita. Bukan dengan kepintaran kita, bukan dengan apa yang sepertinya karena saya jago, tapi semuanya karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang bekerja dalam kehidupan orang yang mendengar kebenaran ini. Dan izinkan Tuhan bekerja melalui kehidupan saudara dan saya. Mari kita hari ini kita sama-sama merenungkan firman ini dan kita mengatakan, Tuhan, biar aku menjadi pembawa berita itu. Harus ada yang membawa berita itu. Karena masih banyak orang di luar sana yang belum tahu tentang Yesus. Mereka tidak tahu. Bahkan mungkin mereka dengar nama Yesus, tapi Yesus itu apa, siapa, bagaimana, mereka tidak tahu. Apakah kita mengasihi mereka? Kita sudah dapatkan, apakah kita mau mengatakan, aku mau membagikan hal yang berharga yang aku sudah dapatkan untuk kamu, karena aku mengasihi kamu. Mari kita bersama-sama kita lihat hatinya Tuhan, kita mau tangkap kebenaran firman ini dan kita sungguh-sungguh mau mengatakan, Tuhan, pakai aku, utus aku, kemanapun aku pergi, apapun yang aku lakukan, biar aku tahu bahwa ada amanat agung yang Kau sudah taruh dalam kehidupanku, yang menjadi tanggung jawabku sebagai anak-anak-Mu, sebagai orang Kristen, untuk aku lakukan, untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Karena untuk itu Dia datang. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami